إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله أصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخواننا باديا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat terasa kita akan memasuki satu pekan di bulan Ramadan. Sekarang ini sudah memasuki malam yang ke-6-nya. Maka sepatutnya dan sewajarnya kita kembali mengadaptasi apa yang sudah kita lakukan di hari yang lalu di bulan Ramadan pada kali ini, memaksimalkan setiap ibadah kita dan setiap amalan yang diberikan kesempatan untuk bisa melakukannya dengan maksimal, maka kita lakukan dengan maksimal. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai kesempatan di majelis ini sebelum kita melaksanakan salat sunat tarawih yang sedang kita akan laksanakan salah satu kewajiban kita salat isya secara berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Utsman bin Affan pernah berkata bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isya bil jamaah." Barang siapa yang datang ke masjid dan atau musalla melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka annahu qama nisful lail. Maka dia diibaratkan oleh Rasulullah SAW sama halnya dia bangun setengah malam tatkala salat isya secara berjamaah di masjid atau di musalla. Man shalla salat isya bil jamaah maka anjama qama nisful lail. Sesungguhnya orang yang salat berjamaah isya itu di masjid atau di musalla dengan berjamaah, mengikuti gerakan imam, tatkala imam takbir dia ikut takbir, tatkala imam rukuk dia ikut rukuk, tatkala imam sujud dia ikut sujud, maka annama qama nisful lail. Maka sesungguhnya orang itu pahalanya sama dengan dia bangun setengah malam. Lalu dalam hadisnya Rasul mengatakan, "Faman shalla salat subhi bil jamaah." Dan barang siapa yang salat subuh dengan jamaah datang ke masjid dan musalla, maka annama qama lailan kullu. Sesungguhnya dia diibaratkan sama halnya dia melaksanakan salat itu semalam penuh dari ba'da isya sampai dengan subuh menjelang. Maka ini keagungan daripada salat berjamaah. Maka ini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan bahwa ini di luar Ramadan. Dan bahkan di dalam Ramadan dengan hadis-hadis yang lain, semua amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga akan tetapi yang perlu kita catat di sini, setiap amalan itu ada yang diterima dan ada yang ditolak, ada yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikabulkannya tidak langsung, bisa ditangguhkan sehari, 2 hari, 1 pekan, sebulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai kita meninggalkan dunia ini belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti itu bisa dikabulkan setelah kita menerima atau mengharap syafaat dari setiap apa yang kita lakukan. Sehingga mungkin bapak-bapak teringat dengan sebuah kisah yang mana salah seorang ulama yang sangat terkenal dulu di Jaziratul Arab jadi sebelum konteksnya bahwa selanjutnya Rasulullah SAW pada zaman sahabat tadi, nah ini termasuk di zaman tadi, bahwa dia adalah orang yang sangat dikenal bahwa doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya termasuk tatkala dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doanya. Tapi karena gara-gara satu butir kurma doanya yang tadi termasuk diijabah, didengar oleh malaikat dan
termasuk dilaporkan Allah Subhanahu wa taala itu seketika tidak lagi mempunyai fungsi atau keberkahan daripada doanya. Padahal itu pun korban dia tidak mengambil dari kebun seseorang, dia tidak mengambil secara terang-terangan mengambil nyawa daripada Adam dan seterusnya. Penyebabnya adalah tatkala dia akan pergi ke Masjidil Aqsa setelah menunaikan ibadah yang di Masjidil Haram, dia membeli perbekalan di pintu Masjidil Haram dengan selama 1 kilo kurma. Tetapi di timbangan, di bawah timbangan ada sebutir kurma yang tersisa, dan dia meyakini bahwa itu kurma dirinya yang terjatuh dari kantong kresnya. Dia ambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah seketika itu ternyata dia sampai di Masjidil Aqsa melakukan salat, dia mendengar perbincangan 2 orang malaikat. Oh, ini si fulan, seorang ulama yang masyhur yang dulu doanya senantiasa diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala setiap dia berdoa. Malaikat yang satu menimpali, oh sekarang tidak, doanya mardud, ditolak Allah Subhanahu wa taala karena beberapa bulan yang lalu dia memakan bukan haknya yang kurma satu butir. Seketika itu dia terperanjat. Ulama ini terperanjat lalu kembali ke Makkah, dia mencari pedagang kurma yang beberapa bulan lalu dia membelinya untuk perbekalan. Nah, ternyata pedagangnya sudah meninggal. Ada ahli warisnya, anak-anaknya. Dia minta izin kepada anaknya, apa sih nilainya sebuah kurma? Tidak ada, 1 butir kurma berarti dia beberapa kilo atau 5 kilo, atau sekali itu isinya 1 dus itu 3 kilo, mungkin itu berat. Maka berarti ini 1 butir kurma itu bisa membatalkan daripada ibadah, bisa ditolak daripada doa yang tadinya diistijabah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan bagi kita sekarang, di luar Ramadan kemarin sudah berapa hal yang subhat yang masuk ke dalam tubuh kita? Entah itu kita membeli sesuatu tanpa izin daripada Allah, itu kita mengambilnya, entah itu kita memberikan satu kezaliman atau kesalahan yang tidak kita mungkin minta maaf, atau orang tersebut tidak memaafkan kita, tetangga dan seterusnya, atau dengan orang-orang yang berinteraksi dengan tempat pekerjaan kita. Maka ini yang menjadi hal yang menghalangi daripada setiap doa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman dari Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang mana ini merupakan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kelihatannya ringan akan tetapi mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doa ini bisa menggugurkan dosa-dosa yang sudah lalu sebagaimana pohon tatkala dia musim kering mulai menggugurkan daunnya dan sampai habis. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, innal hamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah Allahu akbar. Atau kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kullu khataya Rasul. Sesungguhnya kalimat itu bisa menghapuskan dosa-dosa atau kullu syajara wa rafha. Sebagaimana diibaratkan seperti pohon yang tatkala menggugurkan daunnya. Seperti itu dosa digugurkan tatkala mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka ada doa-doa yang diajarkan, kelihatannya dia ringan akan tetapi mempunyai nilai yang besar di sisi Allah. Maka ini tentang mirip tasbih, bertahmid kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa menempel daripada kesalahan yang terjadi atau yang kita lakukan setiap hari. Di samping di dalam kita berterus tilawah Quran dan yang lainnya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan Ramadan tahun kali ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, memberikan daripada kita kelancaran daripada ibadah, dan tentunya senantiasa mengingat dan senantiasa ittiba kepada apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan tentunya dengan terus meningkatkan daripada amalan ibadah kita yang mana yang kemarin mungkin masih lemah bisa dibentuk, dan jalan kemarin masih lemah bisa diperkuat, yang kemarin masih 1 kali 2 kali bisa ditingkatkan menjadi 2 kali lipatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, berikan kita taufik dan hidayah untuk memperoleh kita istri dan suami yang saleh dan salehah, anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersalah di diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi